Kembali lagi di perkuliahan kalkulus. Di video ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi. Nah, limit dari suatu fungsi itu dinotasikan dengan seperti ini. Ini dibaca dengan ketika X menuju C, maka nilai fungsi fx-nya menuju L. Jadi walau tulisannya dibaca seperti ini, maka kita bisa membacanya dengan ketika X menuju C, maka nilai fungsi fx-nya menuju L. Ini secara definisi, di mana X di sini adalah variabel bebas, fx ini artinya adalah formula fungsi f di x, kemudian c dan l ini adalah sembarang bilangan real, bisa tentunya berbeda ya. Nah, jadi ini disebut dengan limit dari fungsi fx untuk x menuju c, atau cara membacanya boleh dengan cara berikut, yaitu yang pertama ketika x menuju c, nilai fungsi fx-nya menuju L. Jangan sama dengan L ya, bukan ketika X menuju C, nilai fungsinya sama dengan L. Tidak demikian, melainkan nilai fungsinya sangat dekat dengan L atau menuju L. Jadi, tanda panah ini itu dibaca dengan kata menuju. Kemudian, boleh juga cara membacanya, limit dari fungsi fx untuk X menuju C adalah L, boleh. Kalau kita menggunakan kata limit, sama dengan ini boleh dibaca dengan kata adalah. Tapi kalau kita tidak membacanya dengan kata limitnya, maka kita membaca tanda sama dengan dalam hal ini dengan kata menuju. Dan membicarakan tentang limit dari fungsi yang seperti ini, sebagaimana yang disampaikan tadi di definisinya, artinya itu adalah ketika X menuju C, nilai fungsinya akan menuju ke L. Dengan demikian, limit dari suatu fungsi itu hanya membicarakan perilaku atau nilai fungsi fx di sekitar X yang bernilai C, di sekitar saja ya, di sekitar. Itu ditunjukkan dengan X menuju C ini, kalau dari sini. Ya, nah kita tidak membicarakan nilai X sama dengan C dalam konteks limit, atau dalam hal ini karena emang sesuai dengan definisinya kita hanya bicara bagaimana sih keadaan nilai fungsi ketika X menuju C, karena bisa jadi tepat di X sama dengan C nilai fungsinya tidak ada atau tidak terdefinisi, tapi untuk X yang sangat dekat sekali dengan C ternyata nilai fungsinya ada. Nah, makanya itulah mulai pembicaraan tentang limit. Dan bicara tentang limit ini merupakan pondasi dasar untuk memahami semua materi kalkulus yang akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi inilah yang awalnya kalkulus atau dasarnya kalkulus. Kemudian kalau ini definisi, berikutnya ada teorema dalam matematika yang mengatakan sebagai berikut, yaitu ini dibaca dengan X menuju C, ketika X menuju C, nilai fungsi akan menuju ke L jika dan hanya jika dua kondisi ini berlaku. Nah, yang ini itu dibaca dengan ketika X menuju C dari arah kiri, maka nilai fungsi fx-nya itu akan menuju ke L. Itu cara membaca ini. Jadi C pangkat negatif ini bukan berarti C-nya bernilai negatif, melainkan maksudnya adalah X menuju C dari arah kiri. Misal, di sini kita ingin mengamati bagaimana nilai fungsi untuk X yang menuju 3. Maka, kita bisa mulai dengan mengamati bagaimana sih nilai fungsi untuk X yang menuju 3 dari arah kiri. Kalau dari arah kiri 3, bayangkan garis bilangan real yang di kiri 3 itu adalah X yang sama dengan 2,9 atau X sama dengan 2,95 atau X sama dengan 2,97 dan sebagainya. Intinya adalah X itu sangat dekat sekali dengan 3 dari sisi kiri. Jangan pula X-nya diambil sama dengan 2 kalau kita bicara tentang X yang menuju 3 dari arah kiri. Kenapa? Karena lumayan jauh itu antara 2 ke 3 sebenarnya. Jadi sebaiknya ambillah nilai X yang sangat dekat sekali dengan 3 untuk membaca perilaku dari nilai fungsi untuk X yang menuju 3. Oke. Nah, ini nanti biasa disebut dengan limit kiri yang ini. Kemudian kategori berikutnya atau kriteria berikutnya adalah ini, yaitu limit dari fx untuk X yang menuju C dari arah kanan. Atau ini boleh juga dibaca dengan X menuju C dari arah kanan, maka nilai fungsinya menuju L. Nah, ini nanti simpelnya dibaca dengan limit kanan.
Nah, dengan demikian, untuk X yang dikatakan bahwa limit dari fungsi fx untuk X yang menuju C itu ada nilai limitnya, yaitu sama dengan L, hanya jika dan hanya jika nilai fungsi untuk X yang menuju C dari arah kiri dan nilai fungsi untuk X yang menuju C dari arah kanan itu sama, yaitu sama-sama L. Atau dengan kata lain, tujuannya itu sama. Jadi baik X yang menuju C dari arah kiri ataupun X yang menuju C dari arah kanan, nilai fungsinya itu menuju ke titik yang sama atau memiliki tujuan yang sama. Yang dalam hal ini adalah sama-sama L. Nah, ada keadaan nih di mana limit kirinya katakanlah sama dengan 10, tapi limit kanannya sama dengan 8 misalnya. Nah, kalau keadaannya seperti itu di mana limit kiri dan limit kanannya berbeda atau tujuan mereka berbeda dari sisi kiri dan dari sisi kanan, maka dikatakan limitnya tidak ada. Oke, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Oke, kita lihat konsep limit. Nah, bisakah suatu fungsi memiliki dua buah nilai limit yang berbeda pada suatu X yang menuju C? Nah, sebagaimana yang disampaikan barusan bahwa nilai dari suatu limit untuk X yang menuju C itu dikatakan ada jika dan hanya jika dari arah kiri X menuju C dari arah kiri dan X yang menuju C dari arah kanannya menuju tujuan yang sama. Sehingga kalau misalnya dikatakan dia memiliki dua nilai limit yang berbeda, itu tidak mungkin karena dia harus memiliki nilai titik yang menuju ke titik yang sama. Itu konsep pertama. Berikutnya, ketika kita bicara tentang nilai limit di sekitar X sama dengan C, itu ekivalen dengan kita bicara tentang nilai Y di sekitar X sama dengan C. Artinya, di sini X menuju C. C ini adalah suatu bilangan untuk pendekatan dari variabel X. Sedangkan L ini itu adalah suatu bilangan untuk pendekatan dari variabel tidak bebas Y atau nilai fx. Maka di sini disampaikan bahwa ketika kita bicara tentang nilai limit di sekitar X sama dengan C, nilai limit ya itu sama saja atau ekivalen dengan mengatakan nilai Y yang berada di sekitar X sama dengan C. Nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, kemudian kalau kita bicara nilai fungsi pada X sama dengan C, kemudian dibandingkan dengan nilai fungsi untuk X yang menuju C, ini belum tentu sama. Artinya, tepat di X sama dengan C, nilai fungsinya itu belum tentu sama dengan nilai fungsi untuk X yang berada di sekitar C. Atau secara matematis dituliskan seperti ini, yaitu nilai fungsi di C itu belum tentu sama dengan nilai limit dari fungsi tersebut untuk X yang di sekitar C. Nah, kita lihat ilustrasinya, bagaimana sih perbedaan antara nilai fungsi dengan nilai limit untuk lebih terbayang. Misalkan kita punya fungsi ini, yaitu X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2. Dan kita tahu bahwa ini adalah fungsi rasional ya, karena fungsinya berbentuk pecahan. Nah, domain dari fungsi ini kita tahu yaitu semua bilangan real, tapi dengan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini karena penyebutnya adalah X kurang 2, maka tentunya domainnya itu adalah semua bilangan, asalkan X-nya tidak boleh sama dengan 2. Memang apa yang terjadi jika X-nya sama dengan 2? Nih, V2 artinya pada X sama dengan 2. Kalau kita jalankan, ternyata nilai fungsi ini menjadi tak terdefinisi atau tak hingga. Karena kan penyebutnya bernilai 0. Oleh karena itu, tepat di X sama dengan 2, nilai fungsinya tidak ada. Nah, terus bagaimana kalau nilai fungsi di X yang sangat dekat sekali dengan 2? Sangat dekat sekali dengan 2 harus kita pandang baik dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan ya. Nah, kita lihat ini adalah garis bilangan real, ini X sama dengan 2, katakanlah tepat di sini. Nah, di sini kita mau mengamati bagaimana sih nilai fungsi Vx ini untuk X yang menuju 2. Nah, di sini saya mulai dengan mengambil nilai-nilai X yang berada dari sisi kiri 2. Katakanlah saya mulai dengan 1,8, kemudian ke 1,9. Nah, semakin dekat lagi kedua, yaitu ke 1,95 hingga ke 1,99. Nah, nilai-nilai X ini itu kan sangat dekat sekali dengan 2 ya, perjalanannya dari 1,8 hingga ke 1,99. Maka dikatakan kita akan mengamati nilai fungsi ini untuk X yang menuju 2 dari arah kiri. Nah, kita amati bagaimana keadaan nilai fungsi ini untuk X yang menuju 2 dari arah kiri. Caranya adalah jalankan fungsi ini, ganti X-nya dengan angka-angka ini.
ini. Ketika X sama dengan 1,8, masukkan ke X di sini, ternyata akan diperoleh nilai fungsinya 3,8. Nanti bisa dilakukan lagi untuk titik-titik yang lainnya hingga X sama dengan 1,99, ternyata jalankan fungsi ini, ketika dijalankan fungsi ini, nilai fungsi ini bernilai 3,99. Nah, kita amati juga dengan arah yang sama, yang tadinya dari 1,88 hingga ke 1,99 nilai X-nya, sekarang nilai fungsinya dari 3,8 naik ke 3,9, naik hingga ke 3,99. Maka bisa disimpulkan bahwa untuk X yang menuju 2 dari arah kiri, nilai fungsi ini akan menuju 4. Karena kan ini sangat dekat sekali dengan 4 ya. Nah, sekarang kita amati kalau dari arah kanan 2. Yaitu kita mulai dengan dari bawah ya. Dari 2,3 lah katakan. Kemudian ke 2,2. Kemudian ke 2,1 hingga ke 2,01. Nah, ini kan makin dekat sekali ya dengan 2 perjalanannya. Kalau titik-titiknya kita baca dari bawah ya. Berarti di sini kita akan mengamati nilai kita akan mengamati pada keadaan X yang sangat dekat sekali dengan 2 dari sisi kanan. Katakanlah di sini 2,3 mendekat ke 2,2, mendekat ke 2,1 hingga ke 2,01. Nah, bagaimana keadaan nilai fungsi ini? Jalankanlah fungsi ini, ganti X-nya masing-masingnya dengan ini. Maka nanti akan diperoleh bahwa pada X sama dengan 2,3 nilai fungsinya 4,3. Pada X sama dengan 2,01 nilai fungsinya 4,01. Berarti kalau tadi perjalanan X-nya dari 2,3 ke 2,01, nilai fungsinya berjalan pula dari 4,3 hingga ke 4,01. Maka kita katakan untuk X yang menuju 2 dari kanan, nilai fungsinya itu akan menuju ke 4. Nah, kalau kita amati, ini kan sama nih, sama-sama limit kirinya menuju 4, limit kanannya juga menuju 4. Artinya, baik X dari sisi kiri 2 ataupun X dari sisi kanan 2, dia sama-sama menuju 4. Secara keseluruhan, kita bisa katakan bahwa ketika X menuju 2, maka nilai fungsinya menuju 4. Kenapa kita bisa mengatakan seperti ini? Karena kita sudah mengamati limit kiri dan limit kanannya, yang ternyata mereka sama-sama menuju ke titik yang sama. Nah, oleh karena itu, keadaan nilai fungsi pada X yang di sekitar 2 itu akan menuju 4. Ya, nah barusan kita sudah bahas bahwa nilai V atau nilai fungsi tepat di X sama dengan 2 tidak ada. Tapi limit dari fungsi V untuk X yang menuju 2 ada, yaitu 4. Oleh karena itu, untuk kasus fungsi rasional ini, nilai fungsi tepat di X sama dengan 2 tidak sama dengan nilai limit di X yang menuju 2. Nah, jadi ini adalah salah satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa nilai fungsi itu belum tentu sama dengan limit dari suatu fungsi.